Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan materi bab spiritualitas, transaksi, dan akuntansi syariah dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Fawaid MAK. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri, Rizka Dewiana dengan NIM akhiran 061, dan yang kedua yaitu Nadia Putri Ramadhani dengan NIM akhiran 071, dan yang terakhir yaitu Eka Putri Lili Halimah dengan NIM akhiran 073. Kami dari kelas akuntansi B. Adapun subtema yang akan kami bahas yaitu yang pertama tentang spiritualitas transaksi tijarah. Yang kedua yaitu spiritualitas transaksi tabaruk, kemudian perniagaan yang rugi spiritual, dan yang keempat yaitu transaksi spiritual dan akuntansi, dan yang terakhir yaitu metafora transaksi spiritual. Sebelum kita memasuki materi sesuai dengan subtema, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari spiritualitas. Spiritualitas dapat dimaknai dengan paduan spirit dan ritual. Spirit bermakna tumbuhnya kesadaran ruhiyah yang kuat dalam diri yang meningkatkan semangat untuk beraktivitas atau beramal. Sedangkan ritual yaitu aktivitas ibadah atau bernilai ibadah yang mendapatkan pahala. Jadi, spiritualitas bermakna kesadaran diri yang menumbuhkan keyakinan bahwa aktivitas yang dilakukan bernilai ibadah agar tidak hanya berguna di dunia tapi juga berpahala di akhirat. Suatu aktivitas bernilai spiritualitas apabila dinyatakan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama. Transaksi syariah dan akuntansi syariah tidak hanya berdimensi material, tetapi juga berdimensi bernilai spiritual. Sekarang kita memasuki subtema yang pertama, yaitu spiritualitas transaksi tijarah. Apabila aktivitas transaksi mengikuti ketentuan syariah, dalam hal ini dipatuhi rukun dan syaratnya, menghindari unsur-unsur haram dan yang dilarang antara lain riba, gharar, masyir, dan diantara pihak saling ridho atau at-tarodin, maka transaksi tersebut akan berdimensi spiritual karena kepatuhan terhadap syariah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, imbalan yang diperoleh tidak hanya penghasilan materi, tetapi juga pahala. Spiritualitas transaksi syariah semakin tinggi apabila dalam melaksanakan transaksi tetap mampu menegakkan sholat dan menzakati harta yang diperoleh dari perniagaan yang sesuai dengan syariah. Hal ini telah diingatkan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat An-Nur ayat 37 yang bunyinya, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan atau tijaratun dan jual beli dan mengingat Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Quran Surat An-Nur ayat 37. Asbabun nuzul Quran An-Nur ayat 37 diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari Abdullah bin Umar. Kaum muslimin banyak sibuk berdagang di pasar. Namun ketika mereka mendengar azan, mereka segera menuju sholat ke masjid. Kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW tidak melalaikan sholat fardu berjamaah di masjid, bahkan mereka sholat tepat waktu. Spiritualitas transaksi apabila senantiasa memperhatikan ketiga ibadah di atas, yaitu zikrullah, menegakkan sholat, dan berzakat atau bersedekah, diberikan jaminan dalam tidak akan merugi oleh Al-Quran seperti dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 29. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan atau tijaratan yang tidak merugi. Quran Surat Al-Fatir ayat 29. Jaminan tidak rugi tersebut adalah tidak rugi di dunia dalam bentuk kerugian materi, serta lebih-lebih tidak akan rugi di akhirat karena mampu istiqomah dalam mengamalkan ketiga ibadah tersebut. Yang berikutnya yaitu transaksi-transaksi tijarah
Untuk memperoleh imbalan atau keuntungan materi berdimensi spiritual, setidaknya diikuti antara lain yang pertama yaitu zikrullah, yang kedua yaitu mendirikan sholat, yang ketiga zakat atau sedekah, dan yang keempat yaitu transaksi yang ridho. Yang pertama zikrullah dan atau selalu membaca kitab. Zikrullah artinya mengingat Allah. Zikrullah juga berarti senantiasa membaca Al-Quran. Membaca kitab arti harfiahnya yaitu membaca Al-Quran, tetapi maknanya yaitu membaca, memahami makna dan mengamalkannya. Ketika bertransaksi tidak lalai untuk mengingat Allah, maknanya ketika bertransaksi senantiasa mengingat bahwa Allah itu maha melihat agar berniaga dengan jujur, menepati janji dalam akad, tidak dengan cara yang batil. Mengingat Allah akan menjadikan penjual tertahan untuk melakukan penipuan, tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangan bertransaksi, di antaranya riba, menjual barang haram, atau merugikan orang lain. Berikutnya yaitu mendirikan sholat, berikhtiar melaksanakan sholat terbaik, di antaranya segera memenuhi panggilan sholat atau adzan, sholat berjamaah di masjid atau musola, khusyuk, menjaga adab-adab sholat, misalnya berpakaian khusus sholat dan harum atau tidak bau. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar segera sholat dan meninggalkan jual beli apabila mendengar azan, yaitu dalam Quran Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Nadia Putri Ramadhani. Untuk Mbak Nadia Putri, dipersilahkan. Yang ketiga, menafkahkan sebagian dengan menunaikan zakat atau bersedekah. Hal yang memberatkan para pebisnis adalah menunaikan zakat hasil perniagaan karena mindset berniaga adalah mengembangkan harta dengan meningkatkan keuntungan terus-menerus dan pertumbuhan. Sementara menunaikan zakat dianggap mengurangi harta dan perspektif material. Oleh karena itu, para pelaku perniagaan yang berkomitmen menunaikan zakat dengan keyakinan akan menambah keberkahan harta dan jiwanya, maka perniagaannya akan berpahala di akhirat. Berzakat dan bersedekah bagian dari membelanjakan harta di jalan Allah, meskipun kelebihan harta yang telah dizakati otomatis dapat digunakan semuanya. 4. Ada transaksi yang saling ridho. Kerelaan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi tidak semata tercukupi akad dan pembayaran, tetapi rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan akan lebih kuat daripada hubungan penjual dan pembeli. Rasa persaudaraan akan mendorong pembayaran yang tidak hanya sejumlah harga, tetapi juga saling berbagi dan memberi. Bagi penjual akan memberi lebih baik dalam bentuk barang atau jasa, atau dalam bentuk hadiah atau hibah. Rasa persaudaraan juga akan menghindari berbuat curang secara alamiah dan menumbuhkan loyalitas. Selanjutnya ada spiritualitas transaksi tabaru. Transaksi tabaru hakikatnya adalah transaksi yang berdimensi spiritual karena berorientasi untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Transaksi tabaru merupakan perbuatan yang akan mendapatkan pahala karena bertujuan untuk menolong, seperti memberi hibah, wakaf, memberikan pinjaman dengan pengembalian secara pinjaman, menanggung hutang dan pengambil alih hutang untuk melepaskan kesulitan orang yang tidak dapat membayar hutang ketika jatuh tempo. Selanjutnya ada perniagaan yang rugi spiritual. Para pelaku usaha yang melalaikan Allah mungkin secara materi menguntungkan. Misalnya, ia meninggalkan sholat maka lebih berpeluang mendapatkan konsumen. Melanggar syariah dengan grafikasi akan lebih banyak mendapatkan proyek, tetapi pada hakikatnya perniagaan dan transaksi seperti ini merugi secara spiritual, yang dalam jangka tertentu akan rugi secara material. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau tijarotan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.
dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11. Metafora transaksi spiritual dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, metafora jual beli dagang dengan Allah. Yang kedua, metafora pinjaman kepada Allah. Yang pertama, metafora jual beli dengan Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, bibarikum. Dan itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 111. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Putri. Untuk Putri dipersilahkan. Metafora pinjaman kepada Allah. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Al-Baqarah 245. Nah, oleh sebab itu turunnya asbabun nuzul ayat Al-Baqarah 245 diriwayatkan dari Sahabuddin Al-Bunani dari Anas mengisahkan bahwa ada dua tetangga bersengketa, yang satu ingin memagar kebunnya tetapi terhalang pohon kurma tetangga yang tumbuh melewati kebunnya. Ketika persengketaan ini sampai pada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Berikanlah batang kurma itu kepada saudaramu agar bisa memagar tanahnya. Engkau akan mendapatkan ganti sebuah kebun kurma di surga kelak." Tetapi yang punya kebun kurma tidak mau mendengar itu. Abu Dahda menghampiri Rasulullah. "Benarkah demikian wahai Rasulullah?" Dan Rasul pun mengiyakan. Maka seketika itu Abu Dahda menawarkan kepada pemilik pohon kurma agar menjual kepadanya bahkan dengan harga yang tidak tanggung-tanggung, yakni seharga kebun kurmanya. Bayangkan, satu pohon kurma dibeli dengan satu kebun kurma Abu Dahda yang terkenal subur dan berbuah lebat dengan jumlah sekitar 600 pohon. Rasulullah pun bersabda dan mengulang-ulang, "Alangkah banyaknya tanda kurma yang harum baunya milik Abu Dahda di surga kelak." Menurut riwayat lain, seperti dalam tafsir atau Bari diriwayatkan, Abu Dahda menjadi asbabun nuzul surat Al-Hadid ayat 11. Adapun ayat-ayat yang terkait diantaranya yaitu Al-Hadid ayat 11, Al-Hadid ayat 18, Al-Maidah ayat 11, dan At-Taghabun ayat 17. Di mana yang pertama Al-Hadid ayat 11 yaitu, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan atau mendapat balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dan untuk Al-Hadid ayat 18 yaitu, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan atau pembayarannya kepada Allah, dan bagi mereka pahalanya yang banyak. Untuk Al-Maidah ayat 11 yaitu, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga dan mengalir air di dalamnya sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, maksud di ayat ini aku beserta kamu tuh, aku tuh Allah Subhanahu wa taala dan kamu tuh kita. Nah, untuk At-Taghabun ayat 17 yaitu, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasan kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyayang. Nah, ayat-ayat di atas mengataswajibkan beriman dan mentauhidkan Allah Maha Pemberi rezeki dan menahan dan melapangkan rezeki makhluknya. Demikian gaya bahasa Al-Quran untuk memotivasi hambanya dengan memotafora memberi pinjaman Allah.
memberi pinjaman kepada Allah, balasannya secara material dengan dilipat gandakan pembayaran pinjaman dan berdimensi spiritualitas dengan dosanya ditutupi dan diampuni serta mendapat pahala dan tebusan surga di akhirat. Kemudian adapun transaksi spiritual dan akuntansi. Transaksi spiritual yang dicontohkan atau metafora di atas dapat dilakukan oleh seseorang maupun entitas. Berdasarkan prinsip syariah, entitas syariah perhatian terhadap transaksi untuk komersial maupun sosial, termasuk transaksi yang berdimensi spiritual. Bagaimana akuntansi sejumlah transaksi yang berdimensi spiritual seperti berzakat dan sedekah, hibah, wakaf, memberikan pinjaman untuk menolong, menanggung hutang, dan mengambil alih hutang untuk melepaskan kesulitan orang yang tidak dapat membayar hutang ketika jatuh tempo, memberikan pinjaman kepada Allah, membelanjakan harta untuk jihad fisabilillah. Transaksi-transaksi tersebut secara material mengurangi aset, tetapi secara spiritualitas yakni bertambah dan tumbuh, bahkan berlipat ganda pahala maupun pendapatan atau keuntungan materi di masa yang akan datang. Akuntansi tidak bisa mengakui transaksi-transaksi tersebut sebagai beban karena bertentangan dengan hakikat spiritual transaksi tersebut. Akuntansi mungkin hanya perlu mengungkapkan transaksi tersebut sebagai transparansi terpisah dengan laporan-laporan yang tersedia atau tidak sama sekali sekaligus bagian dari membelanjakan harta di jalan Allah secara tersembunyi. Terkait dengan akuntansi atau zakat atau sedekah dapat dilihat pada bab berikutnya. Nah, jadi ringkasan di bab ini adalah transaksi syariah dan akuntansi syariah tidak hanya berdimensi material tetapi juga bernilai spiritual. Spiritualitas transaksi yaitu senantiasa memperhatikan syariah, zikrullah, menegakkan sholat, berzakat atau sedekah, saling ridho. Sementara yang melalaikan hal-hal tersebut maka akan rugi secara spiritual meskipun untung secara material. Islam telah memberikan metafora transaksi spiritual jual beli pinjaman dengan imbalan material dengan dilipat gandakan pembayaran pinjamannya dan berdimensi spiritualitas dengan dosanya ditutupi dan diampuni serta mendapatkan pahala dan tembusan surga di akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.